Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berlanjut. Kali ini Rasman Arif Nasution, praktisi hukum, menjadi kuasa hukum Yosi Ahdian yang pernah mendampingi keluarga Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Kita simak berikut ini langsung dari lokasi konferensi pers keterangan dari kuasa hukum Vina di tahun 2016. Langsung booming ini, Yosi, langsung booming sama kamu ini. Saya perkara banyak. Makanya nanti kalau ada bawa ke kita kerjasama di Indonesia. Saya terakhir tawarin dana 2,3 triliun di Solo, Pak. Ya, tinggi. Sudah kamu hari ini udah kita kendala. Jadi keluarga kami yang udah datang tambah bagus lagi, tambah senang mereka. Mereka pasti bangga kan. Tadi Aiman kontak saya, udah diinfo ke beliau mau kita mulai. Ya. Metro sehat. Pemirsa, sesaat lagi kita akan dengarkan konferensi pers yang akan disampaikan oleh pengacara Rasman Arif Nasution. Rasman Arif Nasution kali ini bertindak sebagai pengacara Yosi Ahdian, di mana Yosi Ahdian merupakan kuasa hukum keluarga Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dalam konferensi pers yang akan segera disampaikan, Rasman Arif Nasution dan Yosi Ahdian akan menjelaskan hal-hal yang mereka ketahui selama menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Mereka menyatakan akan menjabarkan fakta-fakta terbaru yang akan disampaikan kepada publik, di mana kita tahu pemirsa saat ini keluarga Vina dan Eki tengah didampingi oleh kuasa hukum baru yakni Hotman Paris Hutapea. Dan langsung saja kita dengarkan keterangan dari Rasman Arif Nasution. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik, teman-teman media yang saya hormati, saya perkenalkan, saya Rasman Arif Nasution. Di sebelah kiri saya adalah saudara Yosi Ahdani. Yosi Ahdian. Yosi Ahdian yang merupakan pengacara dari saudara atau keluarga dari almarhum Eki, begitu ya, dan juga selaku kuasa hukum atau pengacara dari keluarga almarhum Vina. Jadi saudara Yosi ini adalah orang yang pertama ya, memegang kasus ini sebagai fungsi pendampingan hukum. Kuasa hukum kan? Nah, sebagai seorang lawyer, beliaulah orang pertama yang diminta menjadi kuasa hukum oleh Bapak Rudiana. Betul ya? Orang tuanya Eki. Begitu juga yang diminta oleh orang tuanya almarhumah Vina, yaitu orang tuanya atau ayahnya. Namanya siapa? Bapak Wasnadi. Bapak Wasnadi.
Clear ya? Nah, saya di sini juga didampingi oleh aspri abadi saya, Ibu Ade Suryani, dan Managing Partner Run Law Firm, Saudara Rahmat Triadi Sregar, sarjana hukum, master hukum, Saudara Iwayan, seorang lawyer mitra dari Run Law Firm, dan Saudara Wafi. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa preskon hari ini adalah upaya saya, satu itikat baik saya selaku owner dan founder dari Run Law Firm bersama dengan tim untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus atau tabir yang sekarang makin bias kemana-mana tentang kematian almarhumah Vina dan almarhum Eki yang dinilai tidak wajar. Nah, itu poinnya. Jadi kami tidak dalam rangka menyudutkan siapapun. Run Law Firm yang saya pimpin di samping membantu pihak kepolisian juga mendorong pihak kejaksaan untuk juga memantau kasus ini. Begitu juga dengan pengadilan. Karena ini sudah berjalan dari proses penyidikan sampai penuntutan, sampai dengan putusan. Artinya instrumen penegakan hukum Indonesia terhadap 2 orang warga negara Indonesia yang meninggal tidak wajar ini sudah berjalan. Ada fungsi pembelaan hukum, pendampingan, ada lawyer yang bernama Saudara Yosi, ada kepolisian yang sudah memeriksa dan melakukan pemberkasan. Ada jaksa yang sudah juga melakukan fungsi pra-adjudikasi bersama-sama, memeriksa berkas, penyidikan dan penuntutan. Dan ada hakim yang telah memutus perkara ini, bahkan ingkrah. Artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi posisi ini harus saya jelaskan bahwa sebagai seorang praktisi, posisi saya juga adalah hari ini sebagai kuasa hukum dari Saudara Yosi. Kenapa beliau butuh kuasa hukum? Pertama, Yosi mengatakan kepada saya, "Bang, saya ingin meluruskan. Karena ada banyak penjelasan dari orang-orang yang sekarang menjadi pengacara, apakah pengacara Vina, yang sekarang belum ada pengacara Eki, belum ya. Kemudian dari pengacaranya Saka, dari pengacaranya Peggy, yang menurut penjelasan Saudara Yosi banyak yang harus diluruskan. Dan kalau itu dibiarkan, dia akan berimplikasi makin rumit, runyam. Dan karena itu kita cinta Indonesia, maka kita ingin meluruskan ini. Karena itu beliau khawatir jangan sampai besok statement beliau ini akan dijadikan orang untuk satu, menekan dia secara pribadi dan keluarganya, dan atau hal-hal yang lain. Maka beliau bilang, "Bang, saya tolong fasilitasi untuk saya preskon, dan saya juga minta abang sebagai kuasa hukum saya." Begitu Adinda ya? Betul ya, ini fakta nih. Jangan kejadian kayak yang kemarin-kemarin gitu. Oke. Berikutnya, saudara-saudara, bahwa penjelasan setelah disampaikan oleh saudara atau Adinda Yosi ini, saya akan coba nanti mempertajam untuk substansinya bisa lebih membantu keterangan dari Adinda Yosi. Dan saya percaya hari ini Bapak Presiden, Pak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung,
sampai para hakim Mahkamah Agung pasti menyaksikan kasus ini. Apalagi ada perintah sudah dari Bapak Presiden, usut sampai tuntas. Itu poin pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Yosi. Poin yang kedua, sesuai dengan undangan saya akan menjelaskan tentang benar nggak sih keterlibatan anak jenderal. Ini kami lakukan berdasarkan penelusuran. Wajar dong saya melakukan penelusuran karena saya praktisi hukum, saya punya tim, dan saya sering diminta pendapat oleh media. Jadi kalau saya tampil, saya mesti punya data. Karena praktisi hukum harus mendalami seluruh data secara komprehensif, bukan sepihak. Nah, karena itu maka saya akan menjelaskan berdasarkan penelusuran kami, apakah benar ada anak jenderal yang terlibat dalam persoalan ini? Apakah benar ada cucu jenderal yang terlibat dalam persoalan ini? Apakah benar ada anak bupati di salah satu kabupaten kota di Jawa Barat yang terlibat dalam persoalan ini? Berdasarkan tracking kami, nanti saya akan jelaskan. Itu 2 poin yang kedua. Ini namanya bantu penegak hukum. Jangan lu ngomong di luaran jadi bias kemana-mana. Nah, setahu saya, kata Saudara Yosi, itu pengacara yang baru terkait dengan Vina itu belum ada pencabutan. Betul ya? Seperti apa nanti beliau akan jelaskan. Saya hanya menyampaikan. Tapi setahu saya, kata Rahmat, itu kalau masih ada kuasa yang lama, idealnya pengacara baru nanya dulu, dan itu adalah kode etik advokat. Nah, jadi jangan terlalu banyak nanti orang berpikir main ambil aja ini barang gitu. Poin 2 ya. Poin 3, berdasarkan penelusuran tim Ranlovo dan kami juga menemukan fakta-fakta, data-data terbaru tentang sosok PS, tentang sosok orang tua PS. Bagaimana dia dalam kesehariannya, seperti apa dia, ini akan kami sampaikan. Tentulah semua ini saya frame sebagai orang hukum dalam rangka presumption. Ya, pemirsa, demikianlah Breaking News. Saya Syafaati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa.